Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ya pada akhirnya Sandiaga stop bahas utang Anies Baswedan. Ini berpotensi memecah belah kita. Lalu siapa yang salah? Ya tentu Anies Baswedan. Kenapa keluar-keluar di media sosial begitu kan? Anies itu bukan orang yang bodoh, tapi dia cerdas luar biasa begitu. Biarkan Pak Sandi menggonggong terus ya. Lalu kemudian Anies Baswedan memberikan statement. Akhirnya apa? Mulut Sandiaga bungkam begitu kan, tanpa memberikan klarifikasi lagi begitu. Inilah kecerdasan Anies Baswedan. Tetapi walaupun sudah dituduh fitnah seperti ini ya dari Pak Sandi ya, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Sandi tetap menjadi sahabat terbaik. Itulah politik kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen ya, poinnya blunder soalnya yang kena serang malah Prabowo. Ya seolah-olah apa ya? Seolah-olah dia mencederai Partai Gerindra itu sendiri begitu kan. Setelah berspekulasi tanya Pak Fadlizon tidak menjawab, suruh tanya sendiri ke Pak Sandi begitu kan. Ini nggak usah di stop Om Sandi, kan emang udah clear. Tinggal Om Sandi minta maaf kepada Anies Baswedan tentang pernyataan sudah istikharah atau ikhlas saja. Ya itulah yang bikin geram itu begitu statementnya begitu kan. Seharusnya ini ya dia itu mingkem aja ketika Aksa ya kasih statement. Jangan kasih komentar biar tidak terseret. Itulah yang disebut diam itu emas. Lah dia yang buka isunya enak sekali, setelah bergulir kemana-mana dia nggak mau mempertanggungjawabkan persoalan yang dia bukan sendiri. Lempar batu sembunyi tangan, pengecut. Betul sekali begitu kan. Dia seolah-olah apa? Dia sudah dua sebenarnya. Dia merugikan dengan Pak Sandi ya, apalagi dengan pertemanannya. Terus kemudian dengan Pak Prabowo. Yang menjadi tamparan keras itu adalah Pak Prabowo begitu. Kenapa? Karena sama-sama Partai Gerindra begitu kan. Ini bola liar bisa dijadikan logika menyerang kepada siapa saja, hancur ini. Dia nggak kuat nahan malu karena Pak Anies punya bukti perjanjian yang menyatakan hutang piutang itu lunas. Hayo mau main tapi takut berkebakaran, buru-buru cuci tangan. Betul sekali begitu. Maka sebenarnya mulut si Sandi itu ya kalau masih keluar-keluar seperti itu ya karena memberikan statement itu, saya bacakan dari apakah benar itu isi suratnya, tapi tidak ada perjanjian yang memang mengarah utang piutang begitu kan. Walaupun dia utang tetapi dengan satu syarat, kalau dia kalah, tetapi kan Anies Baswedan menang begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan. Dia kan semua mulai alibi tapi ya publik sudah mengerti begitu kan. Si pecundang yang memecah belah ini, malu itu terasa, akak. Jadi sudah terasa ya kepada Pak Sandi hari ini. Bahkan pendukung-pendukungnya yang menjadi oposisi dulu ya, pendukung oposisi ya, sudah akan beralih kepada Anies Baswedan semua begitu kan. Pada hakikatnya ya toh kok bisa seperti ini Pak Sandi, ada apa begitu kan. Demi kepentingan politik yang ngebet ingin menjadi calon presiden, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu begitu kan. Jadi menurut saya pribadi langkah Sandi ini langkah yang keliru dan blunder begitu kan. Kalau memang dia serius punya utang ya datang aja kepada Pak Anies, kan begitu logikanya begitu kan. Jadi bukan keluar di media sosial, kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga ternyata. Sandiaga stop bahas utang Anies, ini potensi memecah belah kita ini. Dikutip dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno tak ingin membicarakan lebih jauh terkait polemik utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya hal itu akan memperkukuh situasi. Bahkan ya pembahasan terkait utang itu menurut Sandi tidak memberikan hal positif bagi masyarakat. Sebaiknya kata dia justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pilpres 2024. Siapa yang mulai duluan ya? Karena Pak Sandi sendiri. Yang mengakhiri siapa ya? Pak Sandi sendiri begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Keluar setelah diberikan statement mingkem mulutnya begitu. Karena dia berpotensi mecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi ini harus dirawat dan pertemanan juga dijaga, persahabatan harus terus kita jaga utamakan. Kok bisa keluar seperti itu? Sudah ada ya, sudah panik ya ternyata. Saya sampaikan saya sudah memutuskan tidak
tidak memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini kita bicarakan. Sandi berharap agar seluruh pihak dapat memberhentikan pembahasan tersebut dan lebih banyak membicarakan gagasan tentang bangsa. Sandi kembali menegaskan bahwa dirinya tak ingin membicarakan terkait isu utang piutang Anies itu. Saya tidak akan memperpanjang lagi. Bahkan isi utang 50 miliar itu yang melibatkan bakal calon Partai Nasdem Anies Baswedan dan Sandiaga terus bergulir jelang Pilpres 2024. Polemik bermula saat Sandi mengungkapkan bahwa ada perjanjian antara dirinya, Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Pilkada DKI 2017. Ia tak mengungkapkan isi perjanjian tetapi isu merembak ke utang piutang saat Anies dan Sandi menjadi pasangan calon di Pilkada. Awalnya utang Anies ke Sandi dikabarkan senilai 50 miliar. Itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang melibatkan dalam perjanjian antara Anies dengan Sandi. Namun, belakangan ini muncul salinan surat pernyataan antara Anies dengan Sandi ya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang salinan utang Anies ke Sandiaga bernilai 92 miliar. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 ada sebesar 92 miliar. Bunyi salah satu poin surat tertanggal 9 Maret 2017. Ketua Tim Pemenangan Anies Koalisi Perubahan Sudirman Said mengkonfirmasi surat tersebut. Lah artinya apa ya? Ternyata akhirnya tidak terbukti apa yang selama ini dituduhkan begitu kan? Ya memang pada hakikatnya orang-orang akan menciderai Anies Baswedan, akan membunuh karakternya, tapi tidak mampan begitu kan. Apalagi sekelas Sandi begitu kan. Ya mungkin Pak Sandi sudah agak kecewa sekarang karena kenapa? Ya bisa jadi ya karena ingin ngebut sekali menjadi calon presiden, mungkin uangnya banyak di situ, akhirnya yang terjadi apa ya seperti itu begitu. Tetapi pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah Sandi ini sangat kacau, sangat blunder begitu kan. Ya mau tidak mau apalagi yang harus kita harapkan begitu selain berminta maaf begitu kan, berminta kepada Anies Baswedan dan kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Apalagi membuat gaduh seperti itu begitu kan. Bahkan muncul spekulasi si A, si B dan si C, apalagi ya berita-beritanya digoreng habis-habisan oleh para buzzer dan cebong yang tidak bertanggung jawab begitu. Selalu dituduh kepada Anies Baswedan punya utang begitu, walaupun hakikatnya sudah selesai sebenarnya begitu. Tapi inilah demokrasi kita, masa hal-hal seperti ini dilakukan kepada diri pribadi dengan Anies Baswedan begitu kan, karena ini kan seolah-olah menciderai diri sendiri begitu kan, karena memang pada hakikatnya menciderai diri sendiri ya sampai kapanpun tidak akan dipercaya oleh masyarakat dan bangsa kita begitu, karena Pak Sandi sendiri ya bisa dikatakan sebagai calo politik begitu kan. Spekulasi masyarakat kan seperti itu, saya bacakan tadi komentar-komentarnya begitu. Tetapi inilah politik kita harus hargai satu sama lain begitu. Entah Pak Andis bergonggong apapun ya kita harus hargai, karena pada hakikatnya inilah politik kita, inilah demokrasi kita. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bangsa yang harus kita dukung bersama-sama begitu kan. Walaupun sudah muncul spekulasi ini, para cebong dan buzzer semakin jadi begitu. Ya menyalahkan Anies Baswedan, dianggap punya utang begitu dan sebagainya. Ya akhirnya Pak Sandi harus menanggung akibatnya ini semua begitu kan. Tidak hanya berhenti begitu kan. Ya karena sudah menciderai dengan karakter Anies Baswedan selama ini begitu. Bisa jadi seperti itu. Saya setuju sekali dengan pendapat Demokrat dan Nasdem begitu kan. Pembunuhan karakter kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.